Selamat malam para delegasi terhormat. Selamat datang di Hotel Apurva Kempinski Bali Resort, Indonesia. Kami delegasi Republik Indonesia ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap delegasi Malaysia yang telah menjawab undangan kami terkait negosiasi ulang isu pekerja migran ini. Kami juga mengapresiasi hubungan diplomatik yang telah kita jalankan secara berkesinambungan sebagai dua negara yang bertetangga. Hari ini, kami akan membahas beberapa isu subtopik dari minat kami terkait pekerja migran. Dan kami mengharapkan adanya kesepakatan baru dalam negosiasi ini. Kemudian kami berharap bahwa pertemuan ini dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi dua negara kami. Dengan demikian, saya memberikan kesempatan berikutnya kepada delegasi Malaysia untuk menyampaikan kata pembuka sebagai pengantar kepentingannya. Terima kasih. Selamat malam juga kepada delegasi terhormat dari Republik Indonesia. Kami dari delegasi Malaysia sangat menghargai apresiasi yang telah disampaikan terkait hubungan diplomatik yang erat antara negara kita, serta kesempatan untuk terlibatnya negosiasi ulang isu pekerja migran ini. Kami sepenuhnya menyadari bahwa pentingnya perbincangan hari ini terkait pekerja migran antara kedua negara, yang dimana dalam konteks ini kami memahami bahwa pekerja migran adalah aset yang berharga bagi kedua negara. Ya, pekerja migran ini juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di negara asal dan tujuan. Namun, kami juga sadar akan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran, seperti perlindungan hak, kondisi kerja yang layak, dan akses terhadap pelayanan kesehatan serta pendidikan. Dalam menghadapi isu ini, kami berkomitmen untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua negara, dan kami siap untuk mendengarkan dan berkolaborasi dalam mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Betul sekali para delegasi terhormat. Kami mengapresiasi komitmen dan niat baik delegasi Malaysia. Kami berharap komitmen ini dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dan konkret. Kami juga siap untuk bekerja sama dengan delegasi Malaysia untuk menyusun dan menandatangani kesepakatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang baru dan lebih baik lagi. Ya, untuk terkait kasus ini, isu ini yang dimana isu tenaga kerja, menurut kami sistem made online atau yang biasa disingkat SMO adalah inovasi yang semakin berkembang dan dalam pengelolaan tenaga kerja domestik, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga atau maid. Sistem ini membawa perubahan signifikan dalam cara perekrutan, pengelolaan, dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Dengan adopsi sistem ini, platform online menyediakan mekanisme yang lebih terstruktur dan transparan dalam rekrut, mengelola kontrak, serta menyediakan informasi bagi pekerja dan majikan. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan atau ketidakjelasan yang terjadi dalam hubungan kerja. Dan penting untuk memastikan bahwa sistem made online ini tidak hanya untuk mempermudah sistem rekrutmen, tapi juga memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja rumah tangga. Ini tentunya melibatkan adanya regulasi yang jelas, perlindungan hukum, serta jaminan terhadap hak-hak mereka dalam kerangka kerja yang aman dan adil. Baik, Indonesia melihat adanya sistem made online akan membuat pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia menjadi lebih rentan untuk dieksploitasi. Hal tersebut terjadi karena kebijakan SMO akan secara langsung membawa pekerja migran Indonesia tanpa melewati prosedur resmi dan juga terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan IKTKLN negara Malaysia. Dampaknya adalah data pekerja migran tidak terdaftar sehingga pemerintah Indonesia menjadi kesulitan dalam mengakses informasi serta memberikan perlindungan yang memadai terhadap pekerja migran negara kami di Malaysia. Kami sebagai pemerintah Indonesia bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menjaga hak dan kesejahteraan warga kami, khususnya pekerja rumah tangga yang sedang bekerja di luar negeri. Sistem pembantu online Malaysia saat ini menimbulkan keprihatinan terkait transparansi, praktik ketenaga kerjaan yang adil, dan kesejahteraan umum pekerja rumah tangga Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Delegasi Malaysia memahami kekhawatiran yang diungkapkan oleh pemerintah Indonesia terkait sistem made online atau SMO. Delegasi Malaysia ingin menekankan bahwa kami sangat menghargai hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia, serta bersedia berkolaborasi untuk menemukan solusi yang memenuhi kepentingan bersama, terutama terkait keamanan dan kesejahteraan pekerjaan migran Indonesia atau PMI di Malaysia. Malaysia memahami bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, khususnya pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri.
Dalam konteks ini, Malaysia akan berkomitmen untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia guna memastikan bahwa SMO tidak hanya meningkatkan efisiensi perekrutan, tapi juga melibatkan prosedur yang transparan dan adil. Lalu kami mengakui bahwa kebijakan SMO, jika tidak diimplementasikan dengan benar, dapat membuat pekerja migran lebih rentan terhadap eksploitasi. Oleh karena itu, kami bersedia untuk bersama-sama merancang mekanisme yang memastikan pekerja migran, termasuk PMI, tetap terdaftar dan dilibatkan dalam prosedur kami, sehingga pemerintah Indonesia dapat dengan mudah mengakses data dan memberikan perlindungan yang memadai. Kami yakin bahwa melalui dialog terbuka dan konstruktif, kami dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua negara dan memberikan perlindungan maksimal terhadap para pekerja migran di Indonesia yang ada di Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah menyetujui sistem made online yang sebelumnya digunakan Malaysia untuk merekrut pekerja migran Indonesia. Juda Nugraha, selaku Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, mengklarifikasi pernyataan Direktur Jenderal Malaysia tentang kesepakatan Indonesia untuk mengintegrasikan One Channel System dengan SMO. Kami ingin menerapkan digitalisasi proses rekrutmen PMI melalui OCS atau One Channel System yang bertujuan untuk menghindari kasus perdagangan orang dan masuknya PMI tanpa dokumen resmi untuk bekerja. Selain itu, SMO juga melanggar pasal 3 Appendix C dari Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding tentang penempatan dan perlindungan kerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia yang ditandatangani oleh kedua pemerintah pada 1 April tahun 2022. Kondisi ini menyulitkan pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran Indonesia karena mereka menghadapi banyak masalah. Contohnya seperti majikan yang menahan paspor mereka, memotong gaji mereka, dan tidak adanya kontrak kerja. Ini disebabkan oleh elemen penegakan hukum yang lemah untuk pekerja asing yang tidak resmi di Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami selaku delegasi Malaysia memahami pentingnya ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh Kemenlu Indonesia terkait sistem made online. Kami ingin menekankan bahwa Malaysia menghargai kerjasama bilateral dengan Indonesia dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kami mengakui bahwa integrasi One Channel System dengan SMO telah menjadi perdebatan, dan kami ingin menekankan niat baik kami untuk menjalankan digitalisasi proses rekrutmen PMI melalui OCS. Tujuan kami adalah untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam proses rekrutmen, sehingga dapat dihindari kasus perdagangan orang dan masuknya PMI tanpa dokumen resmi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa kami bersedia untuk berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dalam memastikan bahwa implementasi SMO tidak melanggar ketentuan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh kedua pihak pada 1 April tahun 2022. Kami mengakui bahwa kepatuhan terhadap MOU ini sangat penting dalam melindungi hak dan kesejahteraan PMI di Malaysia. Kami juga memahami bahwa kondisi seperti penahanan paspor, pemotongan gaji, dan tidak adanya kontrak kerja merupakan suatu permasalahan serius yang dihadapi oleh pekerja migran dari Indonesia. Kami bersedia untuk bersama-sama mengatasi kelemahan dalam penegakan hukum untuk pekerja asing yang tidak resmi di Malaysia, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migran. Terima kasih. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan dalam keterangan pers bersama setelah penandatanganan MOU mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia pada 1 April 2022 bahwa pekerja migran Indonesia telah membantu pembangunan ekonomi Malaysia. Presiden menyatakan sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan maksimal dari kedua negara kita. Jika sistem perekrutan pekerja migran antara kedua negara diintegrasikan, itu akan tetap tergantung pada kesepakatan yang sudah dibuat dalam MOU yang ada. Indonesia memutuskan untuk menghentikan penempatan pekerja migrannya ke Malaysia secara sementara sejak 13 Juli 2022 karena Kuala Lumpur melanggar MOU tenaga kerja yang telah disepakati kedua negara. Keputusan ini dibuat setelah perwakilan Indonesia menemukan bahwa Malaysia terus menerapkan sistem perekrutan SMO yang di luar kesepakatan dalam MOU. Baik, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, kami memahami pentingnya memberikan hak dan perlindungan yang maksimal bagi para pekerja migran.
dan kami berkomitmen untuk memelihara hubungan bilateral yang saling menguntungkan kepada dua belah pihak. Terhadap keputusan sementara Indonesia untuk menghentikan pendapatan pekerja migran ke Malaysia, kami ingin menegaskan bahwa Malaysia selalu menghormati perjanjian dan kesepakatan bilateral, termasuk MOU mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja domestik yang ditandatangani oleh pada 1 April 2022. Malaysia sendiri sudah memiliki kebijakan yang telah diatur untuk mengelola perekrutan pekerja migran termasuk sistem Made Online. Malaysia berkomitmen untuk memastikan implementasi SMO sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku. Dan kami senantiasa terbuka untuk berkomunikasi dengan Indonesia guna menyelesaikan perbedaan pandangan yang mungkin timbul. Sebagai respons terhadap kekhawatiran delegasi Indonesia terkait pelanggaran MOU, kami berharap dapat melibatkan omongan terbuka dan konstruktif untuk menjelaskan dan memahami perbedaan pandangan serta mencari solusi yang dapat memperkuat bilateral kita. Baik, izinkan saya memberikan fakta di mana Malaysia adalah salah satu negara yang paling banyak menempatkan PMI dengan 1,6 juta PMI prosedural yang bekerja di perkebunan, pabrik, dan sektor domestik atau sebagai pekerja rumah tangga. Sebelum pandemi COVID-19, PMI Malaysia mengirimkan uang sebesar 3 miliar US dollar atau setara dengan 40 triliun rupiah setiap tahunnya, menurut data dari Bank Indonesia. Dalam hal ini, keberadaan PMI dalam stabilitas dan pembangunan ekonomi negara Malaysia menjadi sangat signifikan karena jumlah tersebut. Kantor Staf Presiden juga mendorong agar masalah penempatan PMI di Malaysia untuk segera diselesaikan, karena ini akan meningkatkan perlindungan dan memberikan peluang pekerjaan yang lebih besar bagi banyak calon PMI. Delegasi Indonesia dengan ini menyatakan kekhawatiran kami terkait kesejahteraan PMI dengan implementasi sistem Made Online di Malaysia, sehingga kami mengajukan permintaan untuk pembatalan sistem tersebut. Permintaan pembatalan tersebut kami ajukan atas dasar dari ketidaksesuaian sistem Made Online terhadap peraturan mengenai perlindungan pekerjaan migran Indonesia yang tertuang di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Terima kasih. Baik, sebagai delegasi Malaysia, kami mengakui kontribusi besar pekerja migran Indonesia dalam pembangunan ekonomi negara kami. Dengan 1,6 juta PMI yang bekerja di berbagai sektor, keberadaan mereka memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas ekonomi Malaysia, terutama sebelum pandemi COVID-19. Delegasi Malaysia memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh delegasi Indonesia terkait implementasi sistem Made Online di Malaysia. Kami ingin menegaskan bahwa niat baik kami adalah untuk memastikan keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan PMI di negara Malaysia. Dalam semangat kerjasama dan penyelesaian masalah, kami mengajukan beberapa usulan untuk membentuk kelompok kerja bilateral yang terdiri dari perwakilan kedua negara. Kelompok ini akan bertugas untuk mengevaluasi dan menyelaraskan implementasi SMO dengan peraturan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sebagai rumusan kesepakatan kerjasama, kami mengusulkan yang pertama, pembentukan kelompok kerja bilateral merupakan langkah positif untuk membahas permasalahan yang dihadapi dan merumuskan solusi bersama agar implementasi SMO sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, evaluasi dan penyelarasan. Kelompok kerja akan bertugas untuk mengevaluasi implementasi SMO dan menyelaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sehingga keberadaan PMI tetap mematuhi aturan yang berlaku. Yang terakhir, peningkatan komunikasi. Menyepakati untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah, Malaysia, dan Indonesia, guna memastikan pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil. Baik, kami dari Delegasi Republik Indonesia sangat menghargai upaya pemerintah Malaysia untuk memudahkan proses perekrutan asisten rumah tangga melalui sistem Made Online. Kami menyetujui rumusan kerjasama dari Delegasi Malaysia karena kami percaya bahwa kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Kami berharap dari kerjasama ini, SMO dapat diimplementasikan dengan cara yang mengutamakan dan melindungi hak dan kesejahteraan PMI. Kami juga berharap bahwa kerjasama bilateral ini dapat memperbaiki dan memperkuat mekanisme perlindungan pekerja migran. Terima kasih. Sebagai penutup,
Kami Delegasi Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatan berharga ini untuk partisipasi dalam negosiasi ini. Kami percaya bahwa dalam kesepakatan yang dicapai melalui dialog ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk mencapai solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Kami berharap kesepakatan ini menjadi dasar bagi hubungan yang baik dengan pemerintah Malaysia dan berkelanjutan di masa depan. Terima kasih atas kerjasama dan kami menantikan kolaborasi yang produktif dan positif ke depannya. Terima kasih. Kami dari delegasi Malaysia juga mengucapkan terima kasih yang banyak atas partisipasi positif dari delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi ini. Kesepakatan yang dicapai mencerminkan komitmen bersama untuk solusi yang adil dan juga saling menguntungkan. Harapan kami ke depannya kerjasama ini dapat menjadi hubungan yang baik dan kami dapat menantikan kolaborasi produktif di masa depan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat malam. Sebagai konfirmasi bahwa kami telah membuat aid memoir kami dan berikut adalah aid memoir kami. Boleh untuk bisa share screen? Berikut adalah aid memoir kami terhadap pertemuan dengan delegasi Malaysia. Pengantar kami membuatnya seperti ini. Apakah sudah tepat? Sudah tepat. Baik. Berikut adalah komitmen dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia pada SMO. Berikut adalah poin-poin yang telah kami catat. Apakah sudah tepat? Bagi delegasi Malaysia sudah tepat. Saya setuju. Baik, untuk menatap lebih jauh, closing statement dari Malaysia, apakah sudah tepat? Sudah tepat dari delegasi Malaysia. Baik, terima kasih. Berikut adalah aid memoir yang telah kami buat. Silakan kepada delegasi Malaysia untuk share screen hasil aid memoirnya. Berikut ada aid memoir yang kami buat. Mohon maaf sebelumnya agak menunggu lama. Untuk pertama, kami melihat intronya apakah sudah betul. Intro dari delegasi Indonesia. Baik, menurut kami untuk intronya sudah betul. Baik, terima kasih. Lalu kami lanjut kepada komitmennya. Mungkin bisa dilihat dulu. Untuk kesepakatannya dari kami. Lalu untuk komitmennya, apakah Indonesia sudah setuju dengan yang kami buat dan sudah betul? Baik, menurut kami untuk bagian ini sudah betul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu pada yang terakhir ada closing statement dari delegasi Republik Indonesia. Apakah sudah betul? Baik, menurut dari delegasi Indonesia, closing statement delegasi Malaysia sudah benar. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih. Silakan Ahmad Rizky untuk mengembalikan hostnya ke Immanuel Latifa. Terima kasih.